Halo semua, di video kali ini saya akan menggali salah satu bab paling menarik dari buku legendaris yaitu The Richest Man in Babylonia, yaitu di bab pemberi pinjaman emas di Babilonia. Sebuah kisah sederhana, tapi syarat makna tentang bagaimana uang bekerja, siapa yang pantas dipercaya, dan kenapa kepercayaan dan perhitungan adalah kunci untuk menumbuhkan kekayaan. Di kota Babylon yang makmur, emas mengalir di tangan para pedagang, pekerja, dan bangsawan. Salah satu tokoh penting dalam bab ini adalah Rodan, seorang prajurit kerajaan yang baru saja mendapatkan hadiah emas dari raja atas jasanya. Rodan mendapatkan 50 keping emas, jumlah yang besar untuk ukuran prajurit biasa. Namun disinilah masalahnya. Rodan tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan emas-emas itu. Suatu hari adik perempuannya memohon kepada Rodan untuk meminjam sebagian emas yang akan diberikan kepada suaminya untuk bisa memulai sebuah usaha. Rodan bimbang. Ia ingin membantu, tapi ia tidak yakin apakah adik iparnya ini mampu mengembalikannya. Dalam kebingungannya, Rodan pergi menemui Maton, sang pemberi pinjaman emas paling terkenal di Babylon. Maton dikenal bijaksana, kaya, dan berpengalaman dalam memutar emas. Ia bukan sekedar meminjamkan uang. Ia juga mengajari orang cara melindungi kekayaan mereka. Maton mendengar cerita Rodan dengan sabar, lalu mengajukan pertanyaan sederhana. Kamu percaya adik iparmu akan mengembalikannya? Rodan ragu. Maton kemudian mengajarkan hukum penting. Jika kau meminjamkan emas pada orang yang tidak memiliki cara untuk membayar, kau hanya akan membuangnya. Ia menjelaskan bahwa meminjamkan uang harus dilihat sebagai investasi, bukan sekedar bantuan. Orang yang berhutang harus punya kemampuan dan niat untuk membayar. Kalau tidak, kau bukan membantu, tetapi menjerumuskan mereka. Maton kemudian menunjukkan Rodan kotak kayu penuh jaminan. Perhiasan, perak, ladam kuda emas, semua barang jaminan dari orang-orang yang meminjam kepadanya. Ia berkata, aku tidak meminjamkan emas tanpa jaminan. Aku tidak menaruh kepercayaanku pada janji belaka. Jaminan adalah perlindungan. Pelajaran yang Maton berikan begitu jelas. Pinjaman tanpa jaminan sama dengan resiko besar. Pinjaman dengan jaminan, resiko terkendali. Maton menasihati Rodan agar 1. Jangan pernah meminjamkan emas jika penerima tidak punya keahlian untuk mengelola uang. 2. Berikan pinjaman hanya pada orang yang memiliki jaminan atau rencana jelas untuk membayar kembali. 3. Hargai emas seperti engkau menghargai waktumu. Sekali hilang, sulit untuk kembali. Rodan pun akhirnya pulang dengan pikiran jernih. Ia sadar menolak meminjamkan emas bukan berarti pelit, tetapi bijaksana. Pesan dari cerita ini adalah kita belajar satu prinsip yang abadi, yaitu uang bekerja untuk orang yang tahu cara menjaganya. Di zaman modern, prinsip Maton tetap relevan. Yang pertama, jangan sembarangan memberi pinjaman bahkan pada keluarga. Kedua, pastikan ada rencana, kemampuan, dan jaminan. Ketiga, perlakukan uang seperti pekerja. Ia harus membawa kembali keuntungan, bukan kerugian. Itulah kisah pemberi pinjaman emas di Babylon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, jadilah tuan atas emasmu, bukan budaknya.